Hey gengs, pernah gak sih kamu dulu diejekin sama temen? Mungkin karena kulit kamu sedikit lebih atau mungkin bukan cuman kulit, tapi juga asal usul kamu yang beda dari teman-teman kamu yang lain. Tapi kalau dulu tuh sering banget di zaman SD pakai nama panggilan ayah kan, nama bapak, dipanggil kayak, atau mungkin nama ibu, kayak teman aku dipanggil nama ibunya, atau mungkin pekerjaan ayahnya yang mungkin penjual galon, jadi dia panggil galon gitu kan. Ya kalau di pertemanan sih kita nerima aja ya, kita cuman ketawa-ketawa, tapi deep inside masing-masing orang kita sebenarnya nggak ada yang tahu apa dia cukup nerima ini atau enggak gitu. Karena yang aku dapetin pas yang sekarang ternyata banyak loh dari kita yang dulunya itu dianggap sepele gitu, mungkin sama orang tua, sama teman, sama orang yang lebih dewasa. Kalau anak-anak saling mengejek satu sama lain itu adalah hal yang biasa gitu. Mungkin karena dulu nggak ada edukasinya gitu kan. Nah, yang aku dapetin adalah beberapa temen aku yang cerita ke aku beberapa bully yang akhirnya dia dapet, kayak misalnya dia dipanggil bungkuk gitu. Aku juga dulu bungkuk banget sih sampai sekarang, tapi nggak diejekin gitu, nggak tahu kenapa juga. Terus teman aku ada yang pernah dikucilkan dari pertemanan sosial karena dia susah untuk bergaul sama teman-teman yang lain. Terus juga karena dia anak daerah yang akhirnya harus sekolah di kota gitu karena pilihan orang tuanya juga gitu. Tapi dia nggak bisa ngeblend sama teman-temannya yang di situ. Terus ada juga yang dibully karena banyak juga yang dibully karena fisiknya itu. Padahal kalau mau dipikir ya waktu itu kan kita masih kecil ya, maksudnya mungkin kita bilang itu hanya untuk bisa kasih have fun, suasana pergaulan, kayak untuk seru-seruan doang. Tapi kita mana tahu nih perasaan teman kita atau bahkan psikologi teman kita itu seperti apa, karena itu terlalu jauh untuk kita. Yang mungkin yang bisa sadarin itu sejak awal harusnya sih orang tua kali ya. Dulu aku cukup sangat dididik sama orang tua kalau nggak boleh ejekin anak orang lain, nggak boleh ejekin rambutnya, nggak boleh ejekin mukanya, nggak boleh ejekin kulitnya, nggak boleh ejekin bapaknya, ibunya. Mungkin itu juga yang membuat aku cukup beruntung untuk nggak diejekin masa SD, SMP, SMA gitu. Tapi hal yang lain terjadi pas aku masuk di tempat kuliah aku yang paling pertama. Di situ aku dapat perlakuan mungkin karena aku terlalu mungkin karena aku pada saat itu sangat menjaga area privasi aku ya, jadi kayak malah digangguin sama teman-teman yang lain. Dan kayak ya standar kecantikan cewek-cewek pada saat itu mungkin aku belum sampai ke tahap puberty yang sama kayak mereka, yang akhirnya ngebuat mereka tuh ya kesannya cuman ngejek gitu. Tapi ya deep inside gak ada yang tahu hati orang kayak gimana. Dia bisa nerima perlakuan orang lain, dia bisa nerima perlakuan kamu atau kayak gimana.
Satu-satunya yang bisa kita lihat adalah gimana perasaan kita di dalam. Perasaan kita tuh kayak merasa nggak nyaman aja sama apa yang mereka, ya orang lain seneng tapi kok aku nggak seneng gitu dengan apa yang dia lakuin ke aku. Ya menurut dia itu lucu, tapi menurut aku itu enggak, itu kayak menjatuhkan harga diriku sendiri. Ngerti nggak sih? Banyak banget kejadian-kejadian yang dari zaman SD, SMP, SMA, anak-anak tuh di usia kita tuh masih lebih banyak bermain ya, cuman bermainnya mungkin udah main ke fisik. Mungkin kita banyak ngeliat apa yang orang dewasa lakukan. Ya kalau kedepannya sih mudah-mudahan ya, kalau mendidik ya dari semua proses emang mendidik anak itu yang paling sulit sih menurut aku, karena basic aku pendidikan ya membesarkan anak dengan cara memberinya makan secara biologis itu lebih mudah dibanding untuk membentuk karakternya dia sampai dia bisa nih, kalau dewasa dia udah bisa nentuin pilihan, dia udah bisa bertanggung jawab, dia udah bisa mandiri, dia udah bisa punya prinsip dan punya batasan-batasannya sendiri. Wah itu tuh, karena kadang sebagai orang tua yang ada jadinya lebih overprotective sama anak misalnya, atau mungkin jadi lebih manjain anak gitu misalnya. Jadi anak tuh nggak bisa belajar untuk ngambil keputusannya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahkan untuk ngebela dirinya sendiri dia nggak terlatih dari awal untuk hal-hal yang seperti itu. Indeed yang terjadi adalah anak jadi lebih banyak menyalahkan lingkungan sekitar, menyalahkan orang tua, menyalahkan dirinya sendiri. Ya mungkin di tingkatan yang berbeda-beda bully itu bisa diterima, bully itu bisa terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda. Kayak ada yang secara verbal, ada yang kalau sekarang mungkin lihat sosmed ya, kayak mungkin ngepost sesuatu atau mungkin ngerekam sesuatu atau mungkin menjelek-jelekan seseorang. Kalau dulu sampai main fisik ya kan, kalau dulu wah hebohnya tuh kalau waktu SD kita malah suka berantem antar sekolah. Jadi kayak pergi di SD mana gitu kan, misalnya SD dekat pasar, kita tuh berombongan kayak 10 orang, 15 sampai 20 orang pergi tuh ke sana buat tanding siapa yang paling hebat. Terus abis itu dibalas lagi sama sekolah itu. Wah parah, masih SD tapi udah main kayak begitu-begituan. Again mungkin yang paling penting adalah harusnya kita bisa aware sama bully itu sendiri ya. Yang dianggap kita lucu-lucuan ternyata orang bisa masukin dalam hati, bisa membuat kepercayaan diri orang lain menurun, bisa membuat orang jadi percaya kalau dia itu buruk ya kan, bisa ngebuat yang pasti hubungan sosialnya jadi lebih buruk. Sebisa mungkin kita harus hindarin itu ya, hindarin bully itu, kecuali mungkin udah bareng sesama teman yang udah akrab banget gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam kelas, aduh gila sih, karena aku pernah diceritain sama teman-temanku tentang pengalamannya dibully sama sekelasnya dia. Terus juga pengalaman temanku dibully sama keluarganya dia. Ini keluarga loh,
Terus juga teman-temanku yang dibully di dalam satu grup, nggak ada yang belain, yang pengen ngebelain dia malah diam, nggak bisa speak up juga gitu. Mungkin keterampilan sosial ini udah apa ya, udah nggak dianggap penting kali ya. Yang sekarang tuh masyarakat udah makin individualis dan lebih banyak bermain ke ranah saintek atau yang kayak pelajaran-pelajaran yang ilmu pasti atau juga ilmu IPS gitu kan, dan lain sebagainya. Dan kita kurang bisa untuk bangun komunikasi, bangun empati, berpikir kritis, untuk menelah informasi. Waduh, berat banget ya, gitulah pengetahuan dasar yang harusnya kita bisa dilatih dari awal, malah itu yang gak terlalu diperhatiin. Kadang juga sebagai orang yang dapat bully, kita tuh gak ada pilihan lain selain menerima orang memperlakukan diri kita seperti itu tuh. Biasanya orang yang pelaku bully itu adalah orang-orang yang memiliki power atau memiliki kayak lebih apa ya, mungkin kalau di sekolahan dia tuh lebih banyak temennya, lebih banyak dikenal sama orang, jadi dia ngerasa kalau nindas menindas, kalau ngeledekin atau pojokin temennya ini nggak bisa ngelawan balik gitu. Dan hal yang lain juga apa ya, nggak ada yang bisa ngejamin kalau di suatu lingkungan nggak ada orang yang nggak ngebully orang lain. Ya mungkin kayak di sekolah mana, atau di SD mana, di SMP mana, di SMA mana gitu. Menurut aku akan selalu ada hal yang kayak gitu, dan ngelatih karena kebanyakan terjadi di sekolah ya, ngelatih lingkungan kita agar bisa lebih suportif nerima perbedaan, atau bisa lebih bisa untuk bantuin temen yang lain. Sekarang problemnya emang itu sih, dan yang lain juga kesadaran akan hal itu ya. Makin sekarang aku lihat makin banyak yang gencar untuk mempromosikan itu tuh. Ya semoga diikutin juga sama suasana kondusif rumah ya, karena itu yang bakal mempengaruhi anak. Pas dulu sih waktu aku terima perlakuan yang buruk, mungkin karena masih di masa-masa remaja, masih anak gitu, jadi lebih banyak ngadu ke orang tua gitu kan. Dan ketika aku ngelihat respon mereka tuh lebih apa ya, gak pernah ngebela aku dan juga gak pernah ngebela orang lain, malah dikasih pengertian kalau ya dua-duanya kita gak bisa apa ya, pasti akan selalu ada orang yang kayak gitu. Dan orang tua aku malah ngelatih aku untuk gini loh cara ngadepin orang, kayak ya yang bukan berusaha untuk menyalahkan orang lain, enggak, tapi dia yang justru kayak kamu tuh kalau diginiin harusnya responnya kayak gini gitu.
kamu jadi orang yang lebih paham gitu sama apa yang dibuat sama orang lain. Ya nggak semua anak mungkin bisa dilatih kayak gitu, cuman ya karena aku tuh punya kebiasaan di keluarga aku untuk mendiskusikan sesuatu, dan habit itu yang dari dulu yang nggak pernah aku sadarin ternyata ngebentuk cara berpikir aku kalau dunia ini nggak sesempit pergaulan aku yang ada di masa itu gitu. Akan ada waktu lain dimana aku akan nemuin orang yang mungkin karakternya lebih sulit daripada orang yang kayak gini. Suatu saat mungkin akan lebih mudah, tapi nggak menutup kemungkinan akan ada orang yang lebih sulit yang bisa aku temuin gitu. Terus cara ngadepin bullying, ya aku pikir kalau sebagai anak di masa awal kayaknya sulit ya, kita selalu pasti ngadunya ke orang tua, enggak. Dan anak kecil mungkin belum ngerti yang namanya gak usah dipikirin, bodo amat kayak gitu. Ada gak sih? Atau mungkin anak sekarang udah pada maju ya. Kalau sebagai orang tua sih ngajarin betapa heterogennya orang-orang di sekitar kita, terus juga gimana caranya ngebelain diri kita sendiri. Kayak kalau misalnya masih bisa dinetralisir gitu kan, aduh racun atau seenggaknya masih tapi kalau udah tahap yang parah banget, kita udah bisa ngambil sebagai orang tua bisa kasih tahu ini nih yang perlu kamu lakuin, ngadu ke guru atau mungkin ke teman, atau mungkin ngasih tahu secara langsung, ngadepin secara langsung kalau berani ya. Tapi kalau dari aku sih dulu aku anaknya males pusing ya waktu SMP SMA, tapi sebenarnya sedikit-sedikit masuklah dalam kepala kita, nggak mungkirin juga kan itu nggak pernah datang di pikiran-pikiran kita ya kan. Akhirnya itu juga yang mendorong kita kadang memutuskan dan mengambil keputusan yang sebenarnya gak benar-benar kita pengen, tapi mungkin karena kita cuma pengen terlihat lebih lebih pengen terlihat lebih jago dibanding si pembuli kita itu. Selain waktu itu dibully karena aku terlalu rajin biasa anak bureng ya kan. Terus juga pernah dibully karena aku anak yang sangat introvert gitu, yang nggak bisa nggak bisa bersosial di pertama kali ketemu sama orang gitu. Terus juga aku punya physical appearance yang kurang menarik mungkin di mata cewek-cewek gitu. Wah parah sih kalau cewek-cewek yang saling ngebully satu sama lain, nyinyirinnya tuh tingkat tinggi gitu. Dan kalau cowok kan bisa saling pukul nih, tapi kalau cewek tuh biasanya sampai berbulan-bulan dan makin kayak dari kelas 1 bisa sampai kelas 3 SMA gitu, saking parahnya itu. Yang faktor lainnya adalah self esteem gitu. Kalau tingkat diri kita nih bagus, apapun serangan dari luar menurut aku mau dari Amerika, mau dari Trump, mau dari Cina ya kan, mau dari Korea Utara,
it's never mind gitu, selama diri kita tuh kuat, selama kita paham kalau kita nih bisa ngelaluin ini. Tapi kalau udah diri kita ini udah hancur di dalam, terus dapat perlakuan yang gak baik dari luar, waduh itu sih yang bisa makin memperparah keadaan. Kalau bisa sih nyari temen yang bisa ngajak untuk bantu nyari solusi, atau kalau sekolah nyari guru BP, atau mungkin nyari seseorang yang bisa di chat gitu kan, seseorang yang bisa diajak untuk berbagi dan mengerti kondisi kamu. Terus juga kalau cuman berbagi, kamu bisa sampai tahap menyadari gitu, terus tahap menerima gitu. Atau kalau enggak ada salahnya untuk pergi ke psikolog untuk nyeritain hal-hal yang menurut kamu masih bermasalah dengan hal ini gitu. Itu aja sih menurut aku. Hai, terima kasih ya udah dengerin episode Bullying Remeh yang Nyata. Ini adalah episode yang aku rekam kembali. Thank you.